Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musaqqari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Shadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Pemirsa FWI Channel yang dirahmati Allah, jumpa kembali dengan saya dalam program Lebih Dekat dengan Al-Quran. Hari ini kita mengambil tema Tuhan Yang Maha Esa itu fakta. Ya, Tuhan Yang Maha Esa itu fakta, bukan mitos, bukan asumsi, bukan teori. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 163 164 menyatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan Yang Maha Esa. La ilaha illa huwa. Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan kecuali Dia. Ar-Rahmanur Rahim. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Esa. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Dia adalah Allah. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman kepada Nabi Musa Al-Kalim, berfirman dari balik api yang menyala di bukit, di lembah suci tua. Allah menyatakan, Innani anallah la ilaha illa ana. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku adalah Tuhan Yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Dia Allah adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada duanya. Dialah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim adalah dua di antara nama-nama Allah yang jumlahnya 99. Yang Allah sebut sendiri adalah sebagai Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang terbaik. Ar-Rahman juga sifat Allah. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Dan kasih Allah itu menembus batas. Tidak hanya untuk orang beriman, tapi juga untuk mereka yang tidak beriman. Mereka yang menolak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahim adalah Maha Penyayang. Maha Penyayang ini hanya untuk orang yang beriman, karena berlakunya nanti di akhirat. Dan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, menolak keberadaan Allah di akhirat. Mereka menolak keberadaan Allah dan menolak keberadaan akhirat. Maka ya tidak ada gunanya buat mereka. Sedangkan sifat Ar-Rahman adalah kasih Allah yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya, termasuk yang tidak beriman. Karena keberadaan orang-orang kafir di dunia tidak mungkin mereka ingkari sendiri, karena nyata adanya di dunia. Tapi bahwa keberadaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa, mereka ingkari. Alasannya karena mereka tidak melihat. Guru-guru PKI, Gerwani, ya,
tahun 60-an di masa Nasakom, ketika mereka eksis, bahkan mereka menjadi guru-guru, mereka mengajarkan kepada anak-anak SD atau anak-anak TK, ya, coba anak-anak, ya, angkat tangan kalian dan pejamkan mata kalian, lalu kalian bilang, ya Tuhan, saya minta permen. Sekarang buka mata kalian, apakah ada permen? Tidak ada, Bu Guru. Nah, itulah karena Tuhan tidak ada. Sekarang coba pejamkan mata kalian kembali, angkat tangan kalian dan katakan, Bu Guru, saya minta permen. Lalu ibu guru itu ngasih permen tangan anak-anak. Nah, sekarang buka mata kalian, ya. Apakah ada permen? Ada, Bu Guru. Ya, karena memang Bu Guru ada, sedangkan Tuhan tidak ada. Itu cara indoktrinasi orang-orang komunis yang mereka tidak percaya kepada keberadaan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah satu logika dangkal yang dibuat oleh orang-orang komunis ini dengan mengajukan ayat 164 dari Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Pembuktian keberadaan Allah bukan sekedar dengan permen. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan perjalanan laut, ya, di samudra, di lautan, perjalanan kapal-kapal laut di lautan dengan membawa barang-barang yang bermanfaat buat manusia. Ya, kita tahu bahwa kapal laut waktu itu adalah sarana transportasi yang paling canggih yang bisa lintas benua. Waktu itu tentunya belum ada pesawat terbang. Yang dicontohkan paling gampang adalah al-fulk, ya, kapal laut, ya, kapal layar. Wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mim ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha. Dan apa yang diturunkan oleh Allah dari langit berupa air yang kemudian menghidupkan bumi, menumbuhkan tanaman-tanaman. Fa ahya bil ardi ba'da mautiha, setelah bumi mati. Ya. Itu semua adalah tanda-tanda keberadaan dan keesaan Allah, Tuhan yang Maha Esa, bagi kaum yang berpikir. Jadi kalau urusan permen tadi urusan anak-anak, dan anak-anak mudah ditipu. Pertanyaan kita, siapa yang bisa menurunkan hujan dari langit? Siapa yang menggerakkan, ya, kapal-kapal laut di lautan? Ya. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dan kalau kita lihat diri kita, siapa yang menciptakan diri kita? Siapa menciptakan hewan-hewan? Siapa yang menciptakan tumbuh-tumbuhan yang begitu banyak macam dan ragamnya? Ini semua adalah tanda-tanda keberadaan Tuhan yang Maha Esa bagi kaum yang berpikir. Jadi Tuhan yang Maha Esa itu fakta, bukan mitos, bukan asumsi, bukan dongeng. Tuhan yang Maha Esa itu ada faktanya, ya, dan Dia Maha tahu apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita bicarakan, apa yang sedang kita pikirkan. Bahkan tidak hanya denyut jantung dan denyut nadi kita, tapi lintasan perasaan yang ada dalam hati kita pun Dia Maha tahu, ya, karena Dia adalah alimul ghaibi wasyahadah. Dia Maha mengetahui yang gaib maupun yang nyata.
Tuhan yang Maha Esa itu bukan kata-kata yang sekedar kata-kata yang dipasang oleh pendiri bangsa ini di dalam Undang-Undang Dasar 45. Tapi karena para pendiri bangsa memang yakin bahwa Tuhan yang Maha Esa itu benar adanya, hak adanya, merupakan fakta. Dia yang menghidupkan manusia, dia yang mematikan manusia, dia yang akan memintai pertanggungjawaban manusia kelak di hari kiamat, ya. Mudah-mudahan kita memiliki keyakinan yang benar tentang Tuhan yang Maha Esa, bukan asumsi yang kita buat perlu adanya Tuhan, perlu adanya agama agar terkendali, bukan, ya. Tanpa kita beriman pada Tuhan pun Tuhan tetap ada, ya. Tanpa kita sembah pun Tuhan tetap tinggi dan tetap mulia. Oleh karena itu kita yang perlu makrifat kepada Tuhan dan memperbanyak makrifat agar bisa merasakan keberadaan Tuhan yang Maha Esa, agar kita betul-betul bisa merasakannya setiap saat, ya. Online setiap saat itu kebutuhan kita, dan itu perlu kita yakini agar kita kembali kepada Tuhan dalam keadaan selamat, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Bagi mereka yang masih menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Esa itu cuma asumsi belaka, ya, karena kita masih perlu Tuhan. Kalau teknologi sudah maju, kita nggak perlu Tuhan lagi, maka yang demikian ini adalah salah dan sesat. Mudah-mudahan segera kembali kepada keyakinan yang benar. Mari kita selalu terhubung dengan Al-Quran, kalamullah, firman Tuhan. Mari kita selalu terhubung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita selamat dunia akhirat. Kita tutup dengan doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.